Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak-bapak sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Cikunir yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yisma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mu'mini yamutu bi'irqil jabin. Bab menerangkan tentang seorang mukmin itu mati dengan keringat di keningnya. Jadi ini masuk dalam pembahasan tanda-tanda husnul khotimah. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis an Buraidah, dari Buraidah. Anna nabiyya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, al-mu'minu, adapun seorang mukmin, yamutu, ia mati bi'irqil jabin, dengan keringat di keningnya. Kharrajahu At-Tirmidzi, hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala fihi, dan beliau berkomentar tentang hadis ini, hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan. Bahkan buat para ulama hadis ini sahih. Sebagian para ulama menjelaskan kenapa kok berkeringat gitu. Jadi ketika meninggal kok berkeringat itu kenapa? Ada yang mengatakan orang mukmin itu ketika akan wafat itu diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya, yaitu surga. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanturun. Jadi ketika nyawa sampai di sini, orang yang akan mati itu melihat tempat tinggalnya. Nah, kalau melihat dosa-dosanya yang begitu banyak, begitu besar rahmat dan ampunan Allah untuknya sampai dapat surga, dia merasa malu. Dia merasa apa? Malu. Nah, saat itu anggota tubuh bawah sudah mati semua. Yang tersisa masih hidup adalah bagian ini ke atas. Nah, rasa malu itu dengan keluar keringat itu. Itu menurut penjelasan sebagian para ulama begitu. Allahu Akbar. Dan ini
bukan satu-satunya tanda husnul khotimah. Saya ulang, bukan satu-satunya tanda husnul khotimah. Kalau kita baca dalam beberapa riwayat ini termasuk tanda husnul khotimah adalah sanggup mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya itu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini hadisnya riwayat Abi Dawud dan dinyatakan sahih oleh para ulama. Maka ini harus kita upayakan berarti. Cara mengupayakannya bagaimana? Ringankan lisan dan hati untuk mengucap la ilaha illallah. Ringankan lisan dan hati untuk mengucap la ilaha illallah. Kenapa lisan dan hati? Karena kalau cuma lisan saja nanti kayak burung piyau. Hanya mengucap di mulut tapi di hati tidak membekas. Saya pernah baca saya ingat saya di medsos saya baca itu. Tapi ini cerita fiktif. Jadi saya cerita ini enggak bohong berarti ya. Ini cerita fiktif. Ya anggap ini Israiliyat, ambil hikmahnya saja. Jadi ceritanya di medsos yang saya baca itu ada seorang kiai, ceritanya itu punya burung piyau. Hari-hari itu zikir burungnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya percaya karena dulu buyut saya itu punya burung piyau yang sangat fasih zikir. Buyut saya itu di Lumajang sana. Nah, singkat kata singkat cerita, suatu saat burungnya sang kiai ini lepas, burung piyaunya itu. Para santri berusaha untuk ngejar. Saya baca ini, saya ulang di medsos ya, saya nggak tahu ini kisah nyata atau bukan, tapi kayaknya fiktif kayaknya. Karena intinya kita ambil pelajarannya aja. Ternyata burung itu keserempet mobil sehingga mengalami sakaratul maut. Para santri terkopoh-kopoh membawa burung itu kepada sang kiai. Dipegang burungnya itu sambil teriak burung itu, kiek, kiek, kiek gitu. Kiainya itu nangis. Kata santrinya, "Pak Kiai nggak usah nangis, nanti saya belikan yang baru di Pramuka, bahannya 1,5 juta itu saat itu. Saya nggak tahu berapa sekarang. Saat itu di Pramuka bahannya masih 1,5 juta. Kata kiai itu, "Saya nangis bukan soal burung saya ini mau mati. Saya itu nangis," kata kiai itu, "burung ini hari-hari zikir kepada Allah. Saya mendengar hari burung ini ya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok pas matinya kok kiek, kiek, kiek gitu." Kata kiai, "Saya ini tiap hari berzikir kepada Allah. Saya takut pas mati itu ya kayak burung ini nggak bisa mengucap la ilaha illallah." Maka jangan sampai seperti itu. Makanya lisan dan hati harus la ilaha illallah. Lisan mengucap la ilaha illallah, hati berucap tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, bahkan tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah bukan Tuhan memang. Kalau mau kita teruskan, tidak ada yang bisa nolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa membantu saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa membahagiakan saya kecuali Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Isbat Allah menafikan makhluk dalam hati. Itu kita sepenuh hati supaya la ilaha illallah ini membekas. Sehingga besar harapan kita itu, akhir ucapan kita itu adalah la ilaha illallah. Saya itu pernah punya pikiran agak jelek juga tentang orang-orang yang tiap hari itu lewat depan rumah saya itu. Depan rumah itu kadang orang lewat itu, sol sepatu gitu. Sol sepatu tiap hari itu, hampir tiap hari. Ada lagi orang lewat itu, sate itu hampir tiap hari itu. Terus ada lagi lewat lagi beras itu. Satu lagi lewat mai gitu. Itu hampir tiap hari itu lewat itu. Ada aja yang lewat di depan rumah itu. Kalau di Lumajang malah seru-seru lagi itu.
Weci getasan gedang goreng anget itu. Weci getasan, weci itu bakwan, getasan itu gemblong, gedang goreng pisang goreng anget gitu. Kadang lewat lagi belum jam belum itu tuh. Saya itu pernah punya pikiran gini, ini nanti kalau mati nyebut apa ya? Pernah punya pikiran gitu saya. Alhamdulillah, masya Allah, hingga detik ini saya belum pernah dengar ada tukang sate mati teriak sate, belum pernah. Saya belum pernah dengar ada tukang beras tadi itu mati teriak beras, belum pernah. Belum pernah lah. Rupanya itu kan cuma di mulut aja. Tapi saya pernah melihat sendiri bagaimana orang akan mati. Itu yang dicari itu bir. Karena memang dia ahli paloma, ahli topi miring, ahli nopo, wis bangsane minuman keras nih kula, mereknya apa gak paham kula. Nah, terus kemudian mungkin jangan pernah dengar ada sebagian orang pas mati itu teriak, sing metu nomor piro cak, gitu. Zamannya Sudomo dulu apa SCSB ya, Porkas, terus sekarang apa Togel dan apa namanya. Itu paling enggak saya pernah dengar ceritanya adalah orang teriak begitu itu. Kenapa? Rupanya itu sepenuh hati memang itu. Makanya zikir la ilaha illallah ini jangan cuma di lisan, tapi juga di hati. Ringankan lisan dan hati untuk zikir apa? La ilaha illallah. Nah, ini mesti kita program. Karena umumnya orang itu mata ala ma'asya, mati itu menurut kebiasaannya biasanya. Saya pernah jenguk seorang ustaz. Beliau ketika dalam keadaan sudah tidak sadar, bahkan sudah tidak menyadari siapa yang datang. Itu refleksnya bagus sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sambil begini tangannya itu. Itu kalau kata saudaranya beliau ahli sholat. Sholatnya sepenuh hati berarti. Membekasnya itu syahadat. Dan saya pernah tahu juga ada seorang kiai itu ketika sudah tidak sadar, itu yang digumamkan adalah alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Igonya. Dalam kondisi tidak sadar, sakit tidak sadar itu ayat surah Yasin tentang pernyataan musuh dengan setan, permusuhan dengan setan. Kata saudaranya cerita, beliau kalau ceramah sering pakai ayat ini. Berarti sepenuh hati itu beliau menyampaikan ayat itu berarti. Begitu. Makanya nun sewu lahir batin apa? Ringankan lisan dan hati untuk zikir apa? La ilaha illallah. Terus yang kedua, meninggal dunia dengan kening berkeringat. Tadi udah kita baca ya hadisnya di antaranya. Dan yang ketiga, meninggal dunia pada malam atau hari Jumat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Syekh Ahmad Syakir menyatakan hadis ini lemah, dia mengatakan lemah. Tapi sependek yang saya pahami, hadis ini juga ada yang menghasankan. Kalau saya tidak salah ada dalam buku 18 Tanda Husnul Khotimah karya Syekh Albani rahimahullah dari situ. Nah, walaupun ada yang melemahkan, kalau dalam mazhab Syafi'i yu'mal lil fadail. Kalau jumhur tetap menggunakan selama tidak masalah halal haram, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, itu jumhur ulama mayoritas ulama masih menggunakan hadis yang lemah itu. Apalagi masih ada yang menghasankan aukamakal. Sependek yang saya pernah baca ada dalam buku 18 Tanda Husnul Khotimah karya Syekh Albani rahimahullah. Itu ada di situ di antaranya. Saya sering tanya orang kalau meninggal hari Jumat itu, bagaimana kalau orang yang nggak sholat, Ustaz? Orangnya nggak sholat mati hari Jumat. Saya bilang dalam hadis ini muslim itu berarti muslim yang baik. Nah, kalau ada orang meninggalkan sholat, artinya dia durhakanya itu tidak sholat, mati hari Jumat nggak ngaruh, saya bilang. Kenapa? Karena tidak sholat sendiri itu, maksudnya durhaka kepada Allah dengan meninggalkan sholat itu dosa besar yang luar biasa. Berarti dia terstatuskan mati dalam keadaan sedang melakukan dosa besar karena meninggalkan
sholat. Itu tidak bisa dikategorikan husnul khotimah karena dia sedang maksiat. Karena saya pernah saat nggak sengaja nonton sebuah berita, itu ada begal di daerah Tangerang, itu malam Jumat begal ketangkep dibakar apa dipukul sama orang itu sampai mati. Itu begal itu mati malam Jumat itu. Apa husnul khotimah? Sebutan wong mati lagi nun sewu nggih begal. Ya husnul khotimah. Nah, jadi saya ulang, ini muslim itu ya orang yang dalam kebaikan. Nah, bahwa kemudian ada orang yang mati dari Jumat tapi dalam durhaka kepada Allah, yang nggak bisa dikategorikan dalam kategori husnul khotimah. Oh, berarti boleh Ustaz minta mati hari Jumat, boleh tidak apa-apa. Kalau saya tidak salah ingat itu saya pernah baca itu Allahyarham Ki Haji Sahal Mahfud itu sebelum wafat itu mohon kepada Allah agar diwafatkan di hari Jumat itu. Kesaksian dokter yang menemani beliau dari setelah Isya itu beliau lisannya tidak berhenti berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat jelas la ilaha illallah sampai akhirnya meninggal di jam 1 dini hari di hari Jumat itu. Rupanya beliau pernah cerita beliau ingin wafat di hari Jumat. Itu seperti itu. Tapi jangan begini, ini ada orang yang ngomong gini masalahnya itu. Ada orang meninggal hari Kamis misalnya. Terus nyeletuk, sedikit lagi husnul khotimah dia sebenarnya. Seolah-olah kalau Kamis itu enggak husnul khotimah gitu. Loh, tergantung lah kalau dia wafat sebagai pengurus masjid, sebagai penggiat-penggiat dakwah. Iya, terstatuskan sebagai penggiat dakwah itu, terstatuskan sebagai pengurus masjid, donatur pesantren, itu husnul khotimah. Karena wafat dalam keadaan di mana dia terstatuskan sebagai orang yang dalam kebaikan. Makanya gini kalau kata para ulama, ini sependek yang saya pahami ya. Orang itu kalau mengamalkan faida faraghta fansab. Begitu selesai dari satu kebaikan, kita bersiap dengan kebaikan yang berikutnya. Kalau kita konsisten dengan ayat ini, pasti husnul khotimah kata para ulama. Karena kemungkinannya wafat dalam keadaan sedang berbuat baik atau sedang menunggu kebaikan yang akan lakukan, yang sudah dia niatkan. Jadi kemungkinannya dua, meninggal dalam keadaan sedang berbuat baik atau dalam ancang-ancang hendak berbuat baik berikutnya. Itu dua-duanya husnul khotimah itu. Makanya kalau kita konsisten mengamalkan ini, faida faraghta fansab, insyaallah. Makanya kayak ini kan kita habis sholat maghrib tadi. Kita udah ancang-ancang habis taklim mau niat sholat isya, ngoten nggih? Habis sholat isya, kalaupun taruhlah kita pulang mau tidur istirahat, ancang-ancang dalam hati niat nanti mau sholat tahajud misalnya. Ancang-ancang hati mau niat sholat subuh berjamaah di masjid. Ancang-ancang niat itu kalau kita mati di situ, itu kita terstatuskan dalam keadaan sebagai orang yang sedang di dalam kebaikan itu sendiri. Maka sependek yang pernah saya baca dari seingat saya ini ya, perkataan Imam Malik sama Imam Syafi'i rahimahumullah. Di antara kiat untuk bisa mendapatkan mendapatkan malam qadar itu kalau tidur malam di bulan Ramadan itu disertai dengan niat tidur, niat untuk sholat subuh berjamaah. Jadi niat tidur itu niat untuk bisa sholat subuh berjamaah. Tapi dengan catatan isya berjamaah, terus niat tidur subuh supaya bisa berjamaah. Itu diantara kiat yang diajarkan oleh Imam Syafi'i sama Imam Malik terkait dengan supaya dapat keutamaan malam qadar itu. Nah, kalau kita sederhanakan, kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, amalkan betul itu ayat faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab itu. Allahu Akbar. Terus kemudian disebut mati syahid selain syahid di medan perang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, asyhadu khamsatun, orang yang mati syahid itu ada 5 macam. Al-mat'unu, orang yang kena penyakit taun. Wal mabtunu, orang yang sakit perut. Wal ghariqu, dan orang yang tenggelam. Wasahibul hadmi, dan orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang mati di jalan Allah, tapi bukan di medan perang ya, tapi mati di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Penyakit taun ini penyakit yang mewabah. Di masa itu yang namanya taun itu kriterianya gini, kena pagi kok nggak diobati sore mati gitu. Itu kriteria taun itu.
Taun itu kena sore nggak diobati, pagi mati. Itu sunatullahnya gitu. Itu namanya taun itu namanya. Kemudian yang kedua, wal mabtun, orang yang mati sakit perut. Dan ini nggak usah bikin program sakit perut, nggak usah. Langsung aja makan sambal banyak biar sakit, nggak usah. Pokoknya kalau jatahnya dengan izin Allah dapat mati sakit perut, insya Allah. Saya teringat ada seorang alim, suatu saat beliau itu menjelang wafatnya, beliau mengatakan kepada keluarganya bahwa perutnya bagian bawah itu sakit. Terus keluarganya cerita, beliau ini nggak punya riwayat sakit perut, nggak punya. Jadi beliau nggak punya riwayat sakit perut. Tapi menjelang wafatnya beliau mengatakan perut bagian bawahnya sakit. Nah, itu diantara tanda husnul khotimah. Tentu kalau beliau memang dalam kebaikan ya. Ya kalau secara umum kalau dia seorang muslim yang wafat dalam kebaikan tentunya. Loro wetengi gara-gara kakean miras, ya wallahu alam bisawab. Wal gharik, orang yang tenggelam. Tenggelam tentu tenggelam dalam kebaikan. Kalau tenggelam nyolong lari terus kelelep bisa cipap ya. Terus kemudian wasahibul hadmi, orang yang tertimpa reruntuhan. Wasyahidu fi sabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah. Di sini ada yang memaknai tadi bahwa fi sabilillah maksudnya orang yang mati di jalan Allah di luar peperangan. Seperti apa contohnya? Mati sebagai pengurus masjid, mati sebagai penggiat dakwah, mati sebagai donatur masjid, musola, majelis taklim, rumah yatim, pesantren. Itu makanya kalau bisa jadi pengurus masjid itu seumur hidup kalau bisa. Supaya meninggal itu dalam kondisi masih terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Saya masih ingat itu, saat saya dapat undangan kajian di daerah Ujung Harapan sana, di At-Taqwa, dekat At-Taqwa. Ada sebuah masjid, pengurusnya itu banyak. Ada 200-an orang kira-kira. Saya nanya ini pengurus kok banyak banget ya? Iya Ustaz, ini pertama biar kalau rapat itu yang datang banyak katanya. Tapi ya ada hal yang utama, apa itu? Semuanya rupanya pengen mati, terstatuskan sebagai pengurus masjid. Oh ya wis sakarmu. Tapi jangan cuma pasang nama aja. Kalau cuma pasang nama aja kabeh ya iso. Ya ada keterlibatan dalam perjuangan di jalan Allah. Itu seperti itu. Dari Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qatilu fi sabilillahi syahidun wal mat'unu syahidun wal mabtunu syahidun wa man mata fi sabilillah fa huwa syahidun. Nah, ini yang kenapa yang dimaksud dengan syahid tadi itu bukan dalam peperangan, karena di sini dibedakan dalam hadis ini. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Hadis ini sahih menurut syarat sahih Muslim. Hadis ini kalau kata Syekh Syuaib Al-Arnud dan Adil Mursyid, beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Hadisnya riwayat Ahmad. Di sini kata al-qatilu fi sabilillahi syahidun, orang yang terbunuh. Nah, ini perang berarti ini. Di jalan Allah dia syahid. Wal mat'unu syahidun, orang yang kena penyakit taun syahid. Wal mabtunu syahidun, orang yang sakit perut syahid, mati dalam sakit perut syahid. Wa man mata fi sabilillahi fa huwa syahidun, dan siapapun yang mati di jalan Allah maka dia syahid. Itu seperti itu. Dari Jabir ibn Atiq radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Mati syahid itu ada 7 macam selain dari terbunuh di jalan Allah. Al-mat'unu syahidun, orang yang kena penyakit taun itu syahid. Wal ghariqu syahidun, orang yang tenggelam itu syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahidun, dan orang yang terkena penyakit di area sini apa namanya ini? Orang yang orang yang punya luka pada lambung lalu mati, maka dia sebagai syahid. Wal mabtunu syahidun, orang yang sakit perut itu juga syahid.
Wa sahibul hariqi syahidun, orang yang terbakar itu juga syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun, orang yang mati di bawah runtuhan itu syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidun, dan wanita yang meninggal karena melahirkan dalam keadaan nifas atau dalam keadaan bayi masih dalam perutnya adalah syahid. Itu hadis riwayat Abi Dawud, hadisnya sahih. Di antara maksud syahid sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Ambari, li'anna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala wa malaikatahu, dan para malaikatnya alaihi wassalam, yashhadun lahu bil jannah, karena mereka memberikan kesaksian untuknya dengan surga. Fa makna syahidun masyhudun lah, makna syahid adalah orang yang disaksikan, maksudnya yang disaksikan untuknya bahwa dia akan mendapatkan apa? Surga. Ini syarah Sahih Muslim. Sebutkan juga dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Itu diantaranya ya. Ini macam-macam ini. Kalau khusus bagi wanita tadi ada wanita yang meninggal saat nifas ataupun meninggal saat apa? Hamil. Itu juga masuk dalam kategori syahid. Wal mar'atu yaqtuluhu waladuha jam'a'u syahada. Yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Dan wanita yang mati dibunuh anaknya karena melahirkan, maksudnya masuk golongan syahid, dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Hadisnya sahih. Nah, jadi gini, ada kejadian menarik. Jadi kan kalau ada ini orang tuanya mati atau tidak mati, itu tiket surga kepegang. Kalau ada orang mengalami keguguran atau anaknya mati. Jadi pernah ada, ini ceritanya bukan di sini, ceritanya di daerah Pondok Hijau pas saya ngisi kajian di sana di Bekasi Timur. Jadi itu ada ibu-ibu pernah mengalami keguguran 2 kali. Kan kalau di hadisnya memang kan nanti anak itu akan menarik ibunya ini ke surga. Dalam hadis yang lain, anak itu tidak mau masuk surga, dia menunggu di pintu surga sampai akhirnya Allah suruh dia agar masuk surga bersama dengan orang tuanya, dan begitu seterusnya. Wah, tiket surga kepegang lah. Nah, orang ini kepedean, kemana-mana itu ngomong ke orang-orang, kalau saya masuk surga udah pasti, katanya. Karena pernah mengalami keguguran 2 kali. Jadi kemana-mana ngomong, kalau gua masuk surga udah pasti, katanya gitu. Terus saking yakinnya pasti masuk surga sampai nggak sholat. Nah, ini kan keblinger namanya. Ya, jadi pas ditanyakan ke saya jawab, Nabi aja dijamin surganya masih sholat. Sampean masih nggak jelas ya. Sudah terlalu yakin sampai akhirnya nggak sholat. Ya, jelas salah itu. Mati karena begal, hartanya ingin dirampas orang lain, itu juga syahid. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ja'a rajulun, datang seseorang ila Rasulillah, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Faqala, maka beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali, bagaimana pendapat Anda kalau ada seseorang yang mencoba mengambil harta saya? Qala, Nabi bersabda, fala tu'tihi malaka, maka jangan kamu berikan kepadanya hartamu. Qala, orang itu berkata lagi, ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia berusaha membunuh saya? Qala, Nabi bersabda, qatilhu, patenono balik. Kalau dia mau bunuh kamu, bunuh balik gitu. Lawan maksudnya gitu. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia berhasil membunuh saya? Qala, Nabi bersabda, fa anta syahidun, maka engkau adalah orang yang syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, bagaimana kalau saya berhasil membunuh dia? Qala huwa finnar, Nabi bersabda, dia di neraka. Nah, makanya ini orang membela hartanya saja itu syahid. Membela diri, membela harta, membela keluarga itu syahid kalau mati. Kalau misalnya dia berhasil membunuh, yang terbunuh itu, yang jahat itu, dia di neraka. Terus kemudian termasuk meninggal karena sedang ribat. Ribat itu menjaga wilayah perbatasan di jalan Allah Ta'ala.
Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Wa in mata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan." Jadi ribat berjaga-jaga sehari semalam itu lebih baik di daerah perbatasan ya. Ini biasanya tentara ini. Itu lebih baik daripada puasa sebulan penuh dan sholat malam sebulan penuh. Sekalipun dan apabila dia mati, maka pahalanya masih akan terus mengalir. Jadi amalnya itu akan terus mengalir. Alladzi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu, dan rizkinya akan tetap diberikan kepadanya. Wa aminal fattan, dan orang itu akan aman atau terjaga dari fitnah. Hadisnya riwayat Muslim. Orang meninggal ini biasanya tentara ya, orang yang menjaga di perbatasan, memang risikonya tinggi. Di Indonesia di beberapa wilayah konflik juga sangat menegangkan. Apalagi tentara kita itu mau melawan takutnya kena HAM. Repot. Kak ngelawan risiko nyawa melayang. Ngelawan kalau sampai membunuh kena sanksi HAM, repot. Ya sembuh, saya gak ngerti. Tapi itu orang yang menjaga di perbatasan itu pahalanya besar sekali. Meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah." Siapa yang ucap la ilaha illallah karena berharap wajah Allah dan dia pungkasi kehidupannya dengan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Waman shoma, dan siapa yang berpuasa yauman sehari ibtigha wajhillah karena berharap wajah Allah, khutima lahu biha, dan dipungkasi kehidupannya dengan puasa tadi, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Waman tasaddaqa bi shadaqatin khutima lahu biha dakhalal jannah, dan siapa yang bersedekah dan dipungkasi kehidupannya dengan sedekah itu, maka dia masuk surga. Ini disimpulkan oleh hadisnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah, dan ini menyebutkan bahwa kalau yang saya pernah baca itu disimpulan para ulama bahwa orang yang mati dalam kebaikan yang Allah ridhoi itu masuk dalam kategori husnul khotimah. Makanya kalau bisa libatkan selalu diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Entah jadi pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, donaturnya atau jamaah aktif. Nah, itu supaya kalaupun kita mati tadi itu mati dalam keadaan sedang beribadah atau beramal yang soleh. Itu seperti itu, dan masih banyak lagi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan kita break azan dulu.
حي على Sebelum saya buka tanya jawab, jadi intinya itu sebenarnya gini, kalau kita di poin yang terakhir tadi tentang amal soleh itu, umumnya itu gini, umumnya orang itu mata ala ma'asya gitu aja. Umumnya orang itu mati menurut kebiasaannya gitu aja. Jadi kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan baik yang Allah ridhoi, insya Allah lah kita akan dimatikan oleh Allah dalam kebiasaan yang baik yang Allah ridhoi itu. Di Villa Nusa Indah itu ada seorang bapak-bapak, kakak dari seorang ustadz tertentu ya, saya nggak sebut namanya. Itu beliau itu punya kebiasaan sholat duhur, sholat di masjid berjamaah sebelum waktunya udah sampai masjid. Gitu. Suatu saat beliau ngomong ke teman-temannya lah, pengen rasanya meninggal dalam keadaan sedang menunggu sholat katanya. Qadarullah, saat itu waktunya masuk waktu zuhur seperti biasa. Sebelum zuhur, saat itu kurang lebih 15 menit sebelum zuhur beliau sudah sampai di masjid. Sedang menanti sholat itu beliau meninggal sesuai dengan kebiasaannya itu. Saya pernah tahu juga, karena berdekatan waktu meninggalnya itu, ada 3 ibu-ibu meninggal dunia di waktu yang tidak terlalu jauh jaraknya. Dan meninggal dalam kebiasaannya, apa itu, tukang masak. Jadi di kampung itu kalau ada hajatan, itu ada tukang masaknya. Nah, beliau bertiga ini tukang masak dan meninggal dalam keadaan sedang masak itu, sedang bekerja masak di hajatan itu seperti itu. Jadi ya, umumnya orang itu mata ala ma'asya. Makanya mumpung kita alhamdulillah masya Allah masih sehat, nah, milikilah kebiasaan-kebiasaan baik yang Allah ridhoi, supaya kita diwafatkan dalam keadaan yang dengannya kita biasa melakukannya gitu, seperti itu. Itu seperti itu yang Allah ridhoi tadi itu. Tapi Ustadz, ada hadis Nabi kan yang mengatakan bahwa seumur-umur orang beramal dengan amalan ahli surga, kurang sejengkal antara dia dan kematiannya, takdir mendahulunya, dan dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Ada orang yang seumur-umur beramal dengan amalan ahli neraka, kurang sejengkal antara dia dengan kematiannya, takdir mendahulunya, dan dia beramal dengan amalan ahli surga, dan dia akhirnya masuk surga. Bagaimana? Ngeri juga itu Ustaz, dia bilang gitu. Saya jawab sependek yang saya baca dari penjelasan para ulama. Di antaranya Ibnu Daqiqil Id itu, beliau mengatakan, satu komentari hadis itu, kata beliau gini, itu jarang terjadi. Itu komentar para ulama ketika mensyarah hadis itu jarang terjadi. Hadis itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW lebih kepada untuk mengingatkan kita aja, bahwa kita yang sudah berusaha baik ini ya jangan kegeeran, terus merasa tidak butuh berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Merasa tidak perlu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita harus minta kepada Allah itu, karena hati ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita sudah berusaha dalan istilahnya itu, tetap harus merasa butuh pertolongan Allah untuk mati dalam keadaan membawa iman dan Islam itu. Itu tujuan hadis itu diantaranya. Terus kita yang kalau ngelihat orang yang belum baik, itu jangan kita terus sombong dan merendahkan yang bersangkutan, karena kita tidak tahu ujung cerita dia. Karena terlalu banyak orang yang di akhir hayatnya itu dibuat oleh Allah untuk taubat dan husnul khotimah, itu banyak sekali.
Nah, makanya kita tidak boleh sombong tadi itu. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau ada. Oh, jelas semua. Atau tidak jelas semua? No? Oh, merenung nggih. Nggih. Kalau doa harian supaya atau doa yang sering kita perlu sampaikan supaya kita menghormati. Baik. Kalau tadi kan konsep dasar dulu ya, saya ingatkan kembali itu, amalkan dengan konsisten faida faraghta fansab, kata para ulama, sudah insyaallah husnul khotimah. Itu dulu. Sebelum saya masuk ke doa nih. Saya ingin mengingatkan kembali aja. Orang yang mengamalkan dengan konsisten faida faraghta fansab. Begitu selesai dari satu kebaikan, terus jangan terus selesai gitu. Langsung pasang niat lagi untuk berbuat kebaikan berikutnya. Pokoknya jangan pernah sepi waktu kita itu dari niat untuk berbuat baik selanjutnya setelah satu kebaikan. Udah, kalau itu kita konsisten kata para ulama, insya Allah kita husnul khotimah. Karena kemungkinannya cuma dua, meninggal sedang berbuat baik, atau baru selesai dari kebaikan sudah niat untuk kebaikan berikutnya. Udah, itu husnul khotimah. Itu satu dulu nih. Nah, kalau mengenai doa, ada beberapa riwayat yang Nabi itu wanti-wanti betul. Dimana ketika beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelaskan hadis itu, Nabi itu meresahkan tentang kondisi hati yang seperti dalam tanda kutip ya uang logam yang dimainkan di antara jari-jari Allah. Artinya Allah itu sewaktu-waktu berkuasa membolak-balikkan hati hambanya. Ya jangan bayangkan Allah terus main duit ini monggo dipahami dengan makna yang maha agungnya Allah lah ya. Nah, jadi Allah kuasa masuk membolak-balikkan hati hambanya. Maka Nabi sangat menganjurkan doa itu supaya betul-betul hati kita ini dibimbing oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk betul-betul konsisten istiqomah di dalam iman dan Islam itu. Karena sewaktu-waktu orang itu bisa saja keluar masuk imannya, itu bisa saja. Bal'am bin Ba'ura itu kurang apa coba? Itu kan wali besar di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau berdoa itu belum turun tangannya sudah Allah kabulkan. Tapi mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min syarri dzalik. Samiri itu didikannya Jibril. Ya kita tahu akhirnya jadi Dajjal. Padahal itu didikannya malaikat apa? Jibril. Nabi Musa besar di istana Fir'aun. Jadi Nabi dan Rasul. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, jangan meremehkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus jangan meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkir beliau mengatakan orang yang baca doa ini menjelang wafatnya dikawal oleh malaikat Jibril karena beliau menafsirkan kata rahmah di situ dengan komandannya malaikat rahmat itu malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menghalau setan-setan yang datang untuk memalingkan orang itu dari la ilaha illallah. Itu kalau kata Imam Al-Qurtubi. Nah, di samping memang arti doa itu sendiri supaya kita tidak tergelincir setelah mendapatkan hidayah. Yang ketiga, jangan lupa baca ta'awudz yang Allah ajarkan di surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Itu persis setelahnya Allah bicara tentang kematian. Sebelum itu Allah bicara tentang doa yang Allah ajarkan pada kita secara langsung, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu kita berdoa kepada Allah agar setan tidak bisa mendatangi kita, terutama saat menjelang kematian kita. Hadisnya sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau ada orang yang akan meninggal dunia, iblis mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk memalingkan orang itu dari la ilaha illallah. Makanya kalau kita berdoa itu, besar harapan kita, setan-setan itu dikendalikan oleh Allah sehingga tidak bisa mendatangi kita. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Semoga mereka tidak bisa mendatangi kita. Nah, itu diantaranya nggih. Dan tentu kalau kita baca doa yang lain banyak. Secara prinsip, kalau secara amalan, amalkan faida faraghta fansab, insyaallah husnul khotimah. Kemudian yang kedua, doa mohon sama Allah dengan doa-doa yang Nabi ajarkan supaya kita tidak tergelincir
supaya kita tetap dalam iman dan Islam yang Allah ridhoi. Ya, oh ya, ada satu lagi kalau di kitab ini. Hadisnya Sahih Muslim. Minta kepada Allah mati syahid. Hadisnya Sahih Muslim dalam kitab ini. Dalam hadis disebutkan aukamakal, barang siapa yang meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Sampai dalam kitab ini dikatakan kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Dalam kitab ini ada pernyataan gitu. Kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya katanya. Mohon pada Allah dengan jujur ya, dengan sungguh-sungguh mati syahid. Selama ini kan kita sering minta semua kita mati husnul khotimah, mati husnul khotimah. Teruskan enggak apa-apa, itu betul-betul bener-bener enggak salah. Tapi tambahkan, kalau sudah tahu ini tambahkan, ya Allah wafatkan hamba dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalanmu ya Allah. Mohon pada Allah. Hadisnya Sahih Muslim. Jadi barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nggih monggo, Pak. Nggih, monggo. Sabit qalbi ala din. Bagus. Betul, tidak salah. Pena telah diangkat, tinta telah kering, begitu kan ya, dan macam-macam. Pertama begini Pak, bersyukurlah kepada Allah. Para ulama kita itu tidak punya tradisi baca satu ayat langsung diambil kesimpulan, baca satu hadis langsung diambil kesimpulan. Itu bukan tradisi ulama kita. Maka hadis yang Bapak sampaikan tadi itu harus dikaitkan dengan hadis yang lain yang terkait, harus dikaitkan dengan ayat yang terkait. Nah, bersyukurlah pada Allah. Kalau kita gabungkan dari beberapa informasi yang ada, para ulama mengambil kesimpulan, catatan penting Pak ya, para ulama mengambil kesimpulan bahwa kita memang tidak bisa merubah takdir. Kita itu memang tidak bisa merubah takdir. Karena semua kita ini kena aturan Lauhul Mahfuz. Semua kita ini kena aturan Lauhul Mahfuz, semua kita. Tapi Allah sebagai pencipta Lauhul Mahfuz, Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz berhak bertindak di luar Lauhul Mahfuz. Saya ulang ya, Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz, Allah sebagai pencipta Lauhul Mahfuz, Allah berhak bertindak di luar ketentuan Lauhul Mahfuz karena Allah tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah itu berkuasa menghapus apapun yang Dia kehendaki dan menetapkannya. Dan itu terkait dengan Lauhul Mahfuz ayat itu. Ayat itu berkaitan dengan apa? Lauhul Mahfuz. Itulah makna innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah makna fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah berkuasa berbuat sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Karena saya ulang tadi, kalau kita kena aturan Lauhul Mahfuz, kalau Allah tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Nah, maka kemudian Nabi bersabda, apa sabda beliau? La yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Yang merubah siapa? Kita, bukan. Siapa? Allah. Ya, kembali pada Allah. Nah, terus dalam surah Ar-Ra'd Allah juga menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah apa saja. Ada yang menafsirkan ma itu isi mubham ya. Itu bisa berarti apa saja. Kalau butuh tafsir, tafsirnya adalah nikmat. Tapi kalau secara bahasa ma itu kan apa saja. Allah itu berkuasa. Allah itu tidak akan merubah apa saja pada satu kaum itu kecuali kaum itu berusaha untuk merubahnya. Yang merubah itu siapa? Allah. Kaum itu berusaha saja. Nah, maka dari sini Pak, kita harus paham, Ahlus Sunnah meyakini semua memang sudah Allah takdirkan, tapi berusaha itu diwajibkan. Hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, kataballahu alaikumus sa'ya fas'au, kata beliau. Allah wajibkan kalian berusaha, maka berusahalah, itu perintah. Nah, termasuk juga ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau semua sudah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha? Kata Rasulullah, berusahalah, berbuatlah.
kullun muyassarun lima khuliqa. Semua akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Jadi ketika sahabat mengatakan kalau semua doa Allah takdir buat apa kita berusaha, kata Nabi berusahalah. Nah, kalau merujuk pada itu Pak, berarti takdir itu memang tidak bisa kita rubah Pak. Kita nggak bisa merubah takdir, tapi Allah yang berkuasa merubahnya. Maka yang kita sentuh itu kehendak Allah Pak. Itu namanya jalur langit, masyiatullah. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.